Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Para jamaah ibu bapak sekalian, bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Allah di kehidupan kita sehari-hari. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ini banyak rahasia-rahasia kehidupan yang Allah sampaikan kepada kita. Tentunya dengan adanya informasi yang Allah berikan kepada kita semuanya melalui Al-Quran Al-Karim ini untuk dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya Allah katakan bahwa semua kita yang ada di dunia ini akan merasakan yang namanya mati semuanya. Tidak ada satu makhluk pun yang di dunia ini yang akan kekal hidup abadi selama-lamanya, termasuk malaikat, jin, iblis, yang lain sebagainya, itu semua nanti akan musnah kecuali wajah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ini sampai 3 kali Allah menerangkan, menjelaskan tentang kematian. Sebab kenapa kematian ini harus kita ingat selalu? Karena kematian ini suatu yang pasti terjadinya, pasti akan merasakannya. Nah, yang membuat kita lalai untuk mengingat kematian itu apa? Karena waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan waktunya itu tidak dirahasiakan oleh Allah, waktu kematian itu, hari, jam, dan waktunya sudah dikasih tahu kepada kita oleh Allah, tentunya kita ini sudah, masjid sudah penuh, musola sudah penuh, diisi dengan ibadah. Sebab apa? Besok dia akan mati. Kan gitu. Kalau itu tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rahasiakan itu semuanya? Sebab Allah ingin mengetahui sejauh mana kamu dapat menjadikan hidupnya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas kita tiada lain apa? Mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, persiapkanlah diri kamu untuk hari esok. Persiapan yang paling baik itu apa? Takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebab bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan, bukan bekal yang lainnya, bukan duit, bukan harta, bukan jabatan. Namun yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita nikmati nanti, yaitu bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah sekalian, perlu kita ingat, suatu saat kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kita masih bersyukur. Allah masih berikan kesempatan untuk kita semuanya. Kesempatan kita beribadah kepada Allah, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, kesempatan kita untuk memperbanyak bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sampai berulang-ulang Allah ingatkan kepada manusia itu supaya mereka sadar diri, supaya mereka mempersiapkan diri. Kita lihat suratnya, surat yang ketiga ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya, Allah katakan setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, muda, tua, kaya, miskin, pejabat, bukan pejabat, semuanya nanti Allah katakan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Subhanallah. Jadi kesempurnaan balasan yang kita lakukan, amal baik kita selama hidup di dunia ini, kapan? Nanti di akhirat. Namun di alam kubur nanti juga kita juga bisa memanfaatkan, bisa merasakan. Kalau kita banyak bekal untuk menghadap Allah di alam penantian nanti, juga kita akan enak hidupnya. Tidak akan sulit. Di alam penantian gak tahu 1000, 2000 tahun selama kita menanti itu, nanti juga ada yang namanya nikmat kubur. Nah, nikmat kubur itu yang kita lakukan amal baik selama kita hidup di dunia ini. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Allah katakan, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi orang yang dikatakan menang itu nanti ketika dia masuk ke dalam surga, Allah selamatkan dia dari api neraka, Allah selamatkan dia dari siksa kubur. Makanya kepada kita semuanya, tiada lain, persiapkan diri kita semuanya. Tiada lain, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menuju hidup kekal abadi selama-lamanya itu. Nah, dengan kita mengadakan kajian Quran seperti ini, tiada lain tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri kita juga menghadap Allah. Sebab dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah seperti ini, akan dicatat oleh Allah sebagai amal-amal soleh kita semuanya. Akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang kita kaji Al-Quran. Al-Quran adalah mujizat. Salah satu tanda mujizat baginda Rasulullah SAW yang sampai saat ini kita masih dapat mempelajarinya. Kita masih bisa mentadaburinya. Nah, dengan kita mengikuti petunjuk Allah inilah nanti yang akan menyelamatkan hidup kita dunia maupun akhirat. Kembali ke ayat ini tadi, Allah katakan, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya.
Di ayat lain Allah katakan kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, yang sifatnya semu, sementara. Orang kaya cuma sementara, orang miskin juga sementara dia hidup di dunia. Kecantikan yang dia miliki sementara dia masih muda, baru dikatakan dia cantik. Jabatan, dia dikatakan seorang pejabat ketika dia masih punya jabatan, sementara semua. Yang sifatnya tidak ada yang kekal abadi selama-lamanya. Sementara semua. Makanya Allah ingatkan kepada kita, Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, semu. Seolah-olah kayaknya bahagia kita kalau ada dapat sesuatu. Tapi ketika kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan itu biasa-biasa saja. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Orang punya motor, melihat orang punya mobil kayaknya, wah enak orang punya mobil. Bisa ke sana kemari. Hujan gak kehujanan, panas gak kemanasan. Kata orang punya motor. Tapi setelah dia dapatkan kendaraan lagi, biasa-biasa aja. Enggak juga. Seperti apa yang dia bayangkan tadi. Pun sebaliknya, orang punya mobil, melihat orang punya pesawat. Kayaknya bahagia benar dia punya pesawat. Bisa terbang sana, bisa terbang ke sini. Sebelum dia mendapatkannya. Tapi ketika dia sudah mendapatkannya, kebahagiaan itu Allah katakan semu semata. Kebahagiaan yang tidak kekal abadi selama-lamanya. Kapan kita menikmatinya? Kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya itu nanti di akhirat. Sekarang ini kita mempersiapkan diri kita saja. Sekarang ini apa? Perbaiki amal perbuatan kita, ibadah kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia. Perbaiki, itu saja. Nah, adapun balasan Allah itu tidak cuma hanya nanti di akhirat, namun di dunia juga. Orang kalau dia selalu menjaga ibadahnya, kalau orang selalu dekat dia kepada Allah, dia sudah merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batinnya. Itu apa? Adalah salah satu tanda nikmat Allah yang segelintir, yang sedikit Allah berikan kepada kita semuanya. Pun sebaliknya, orang kalau dia jauh kepada Allah, hidup ini neraka. Neraka. Sini mentok, situ mentok, gagal sana, gagal sini. Masalah gak habis masalah ini, ada masalah baru lagi, terus saja. Sebab apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti keinginannya saja. Nah, dengan dia mengikuti keinginannya, dengan dia hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia diperbudak oleh hawa nafsunya itu sendiri. Padahal hawa nafsu itu selalu akan menjerumuskan dia. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Apa itu? Hawa nafsu yang selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ceritakan juga di dalam surat 12 surat Yusuf, ayatnya yang ke-53. Bagaimana Allah katakan Nabi Yusuf mendapatkan nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga apa? Dia diselamatkan oleh Allah dari bujuk rayu ibu tirinya, ibu angkatnya yang akan menjerumuskan hidupnya untuk berbuat yang tidak senonoh. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, ada dua ayat lagi yang Allah katakan bahwa semuanya akan binasa yang ada di dunia ini. Bahwa semuanya, kematian itu pasti akan terjadi kepada kita semuanya. Surat 21, 35 sama, surat 29 ayat 35 juga sama. Allah peringatkan kepada kita semuanya bahwa yang namanya kematian itu pasti akan kita rasakan. Saya akhiri, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.